Bab 2361. Takut palunya. 1. Melihat Mile seperti ini, ekspresi Bonita menjadi sangat jelek. Marah. Tentu saja marah. Karena Mile terlalu kejam dalam melakukan sesuatu. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Namun, dia lebih merasa terkejut. Dia tidak menyangka Mile begitu marah, mengubah citranya yang mudah diajak bicara seperti sebelumnya. Pada saat ini, Aditogu di samping Bonita tiba-tiba berkata dengan galak, arogan. Saat berbicara, dia meninju dengan keras. Boom! Sebuah jejak tinju langsung menuju Mile. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam jejak tinju langsung membakar ruang waktu yang dilaluinya, kemudian mengubahnya menjadi abu. Di kejauhan, Mile tiba-tiba menghunus pedangnya. Boom! Seberkas cahaya pedang menebas jejak tinju bergetar hebat, kemudian langsung membelah. Mile mundur hampir 100 kaki jauhnya. Aditogu masih ingin menyerang, tetapi saat ini, Bonita menghentikannya. Aditogu menatap Bonita, ketua klan Bonita, apa maksudmu? Bonita menghela nafas pelan. Aditogu dan yang lainnya tidak tahu tentang kejadian dunia asing. Artinya, tidak ada seorang pun di dunia vitalitas semesta ini yang mengetahui identitas Mile selain dia. Dia tahu dia tidak boleh menyentuh Mile, jika tidak, akan terjadi masalah besar. Bonita memandang Mile, Tuan Muda Ye, sudahi masalah ini, bisa. Sudahi. Di samping, Aditogu menatap Bonita dengan dingin, ketua klan Bonita, apa kamu bercanda? Orang ini membunuh beberapa orang dari klan Bintang Kunoku dan mengancam akan menghancurkan klan Bintang Kuno. Kamu malah bilang sudahi saja. Lagi pula, orang ini baru saja membunuh Patrick Sen di depanmu dan Patrick Sen ini adalah ketua klan muda dari klan Seonwang kamu. Apa ketua klan Bonita akan membiarkan saja masalah ini? Di arena, semua orang memandang Bonita. Di samping, Fedisi, ketua klan Si berkata dengan suara dalam, ketua klan Bonita, siapa orang ini? Semua orang tidak bodoh, mereka secara alami tahu bahwa Mile tidak sederhana. Lagi pula, Mile hanyalah penghancur lingkaran, tetapi penghancur lingkaran ini ternyata bisa membunuh pelukis lingkaran. Bukan hanya itu, tetapi juga mampu bersaing secara seimbang dengan Aditogu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bonita melirik Mile di kejauhan, dengan ekspresi rumit dan hendak berbicara. Pada saat ini, Aditogu tiba-tiba berkata dengan garang, aku tidak peduli siapa dia, hari ini dia akan mati. Suara itu jatuh, dia mengabaikan Bonita dan bergegas maju, sekali lagi meninju Mile. Puff! Dengan tinju ini, ruang waktu di depan Mile tiba-tiba terkoyak. Di kejauhan, Mile tiba-tiba menutup matanya perlahan dan saat berikutnya, pedang biru gaib langsung berubah menjadi cahaya pedang dan masuk di antara alisnya. Manusia dan pedang bersatu. Manusia dan pedang bersatu saat ini bukanlah manusia dan pedang yang bersatu sebelumnya, lagi pula tingkatan alamnya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat pedang biru gaib memasuki tubuh Mile. Boom! Aura yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Mile. Pada saat ini, Mile membuka matanya dan menebas dengan pedang. Boom! Jejak tinju langsung dipotong-potong oleh pedang Mile. Saat berikutnya, Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, mata Aditogu sedikit menyipit. Tangan kanannya menekan ke bawah, lalu mengangkat tanah ke atas, tangan langit Dalwo. Suara itu jatuh. Ruang waktu di depannya tiba-tiba terbelah dan sebuah tangan raksasa keluar, lalu membanting ke bawah. Boom! Seberkas cahaya pedang hancur dan Mile langsung terguncang mundur ratusan kaki jauhnya, tetapi saat berikutnya, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba menghilang. Puff!
Tangan raksasa yang terangkat ke langit langsung terkoyak oleh cahaya pedang dan pedang itu memotong lurus ke arah Adito Gu. Pupil mata Adito Gu tiba-tiba menyusut, dia tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Dengan jarak sedekat ini, perisai raksasa dengan abjad kuno misterius tiba-tiba muncul di depannya. Di perisai raksasa abjad kuno, ada aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pedang tiba, boom. Perisai raksasa abjad kuno misterius itu hancur berkeping-keping. Pupil mata Adito Gu tiba-tiba menyusut, pada saat ini, dia panik. Dia tidak menyangka bahwa pedang Mile begitu kuat. Pada saat kritis ini, pohon melilit pedang biru gaib Mile lagi. Bonita sudah bertindak. Pohon langsung mundur setelah menghalangi pedang biru gaib dan saat ini, Adito Gu sudah mundur ratusan kaki jauhnya. Mile menoleh melihat Bonita dan Bonita berkata dengan suara dalam, "Tuan." Sebelum dia selesai bicara, pedang datang langsung ke arahnya. Wajah Bonita berubah, dia merentangkan tangan kanannya dan perisai pohon langsung memblokir di depannya. Boom! Pedang biru gaib menembus perisai pohon dan perisai pohon itu sedikit bergetar. Saat berikutnya, perisai pohon itu terbelah, lalu hancur, kemudian pedang itu langsung masuk. Wajah Bonita berubah drastis, dia mengetupkan jari kakinya dengan ringan dan mundur ratusan kaki, menghindari pedang Mile. Melihat adegan ini, wajah Fedisi dan Latinya menjadi berwibawa. Pedang pemuda ini dapat menghancurkan pohon kuno Seonwang, ini merupakan harta karun super klan Seonwang. Pedang macam apa ini? Setelah berhenti, Bonita dengan cepat melihat ke arah Mile. "Tuan Muda Ye, ini sebuah kesalahpahaman, kami akan memberikan penjelasan kepada Tuan Muda Ye." Sebelum kata-kata itu jatuh, pedang lain datang. Wajah Bonita berubah drastis, dia bergegas ke depan dan menunjuk, setetes cahaya hijau muncul di ujung jarinya. Kekuatan ilahi pohon kuno Seonwang. Bersambung. Bab 2362. Takut palunya. 2. Menghadapi pedang biru gaib Mile, dia tidak punya pilihan selain menggunakan gaya aslinya. Jari ini menunjuk pada pedang biru gaib, kekuatan yang kuat langsung mengguncang pedang biru gaib dengan keras. Segera setelah itu, Mile mundur ratusan kaki. Namun, jari Bonita juga langsung hancur. Mile tidak sekuat dia, tetapi pedangnya dapat menghancurkan kekuatan ilahinya. Mile dipukul mundur, Adito Gu berkata dengan suara dalam, "Semuanya, orang ini tidak boleh dibiarkan, jika dia mencari perlindungan dengan klan Abandon Langit." Mendengar ini, wajah Fedisi dan orang-orang di arena menjadi murung. Kekuatan tempur Mile yang begitu kuat sudah membuat mereka takut. Jika Mile pergi mencari perlindungan dengan klan Abandon Langit, itu akan sangat merugikan mereka. Melihat ini, semua orang di arena menunjukkan niat membunuh di mata mereka. Haha. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba datang dari kejauhan. Mendengar tawa keras, wajah Bonita langsung menjadi serius, dia menoleh melihat. Tidak jauh, ruang waktu terkoyak dan seorang wanita terbang keluar. Orang yang datang adalah ketua klan Abandon Langit, Mita Tian. Sebenarnya, dia sudah lama di sini, tapi dia tidak keluar. Melihat Mita, semua orang di arena menjadi pucat. Seorang imam kuno dari klan Abandon Langit. Ini adalah Supermaster nomor 1 di dunia vitalitas semesta waktu itu. Master klan Abandon Langit tidak memasuki dunia vitalitas semesta, karena di pintu masuk lorong ruang waktu, dunia vitalitas semesta telah meletakkan teknik formasi yang tak terhitung jumlahnya dan pasukan besar. Jika Sekte Abandon Langit ingin masuk, maka harus menangani orang ini lebih dulu. Mita masuk dengan menghancurkan penghalang ruang waktu dengan kekuatannya yang kuat,
tetapi dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan ini di seluruh klan Abandon Langit. Dan Mile dapat memaksa masuk, tentu saja karena pedang biru gaib. Mita masih perlu menerobos dengan paksa, Mile tidak perlu, pedang biru gaib bisa mengabaikan keberadaan ruang waktu manapun. Dengan munculnya Mita, semua orang di arena merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh. Bahkan ekspresi Bonita menjadi sangat bermartabat. Klan Abandon Langit. Klan ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia vitalitas semesta saat itu, dan itu adalah mimpi buruk bagi keluarga dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Mita mengabaikan Bonita dan yang lainnya. Dia melirik Mile, sudut mulutnya sedikit terangkat. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa raja pengandal dukungan ini sedikit menarik. Seolah memikirkan sesuatu, Mita tiba-tiba menoleh melihat Bonita dan berkata sambil tersenyum, "Bonita, menarik sekali. Sebelumnya kamu mengejek aku bermusuhan dengan raja pengandal dukungan, tidak disangka kamu sekarang berhadapan dengan dia. Benar-benar reinkarnasi yang sangat bagus. Sekarang kamu pasti sangat pusing, kan? Haha. Bagaimana rasanya menjadi musuh raja pengandal dukungan? Tidak bisa memukul. Tidak ada marah. Sederhananya, kamu sangat kesal padanya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa padanya." Harus dikatakan bahwa Mita sangat bahagia saat ini, sangat bahagia. Saat dia bermusuhan dengan Mile sebelumnya, dia kesal setengah mati terhadap raja pengandal dukungan. Raja pengandal dukungan ini bukanlah orang, tetapi sekarang, saat melihat Bonita juga berkonflik dengan raja pengandal dukungan, dia benar-benar sangat senang. Benar-benar sangat nyaman. Bonita menatap Mita dengan dingin. "Mita, aku dan Tuan Muda Ye hanya ada sedikit kesalahpahaman." "Salah paham?" Mita menunjukkan rasa jijik di sudut mulutnya. "Bonita, awalnya kupikir kamu wanita yang agak cerdas, tapi aku tidak menyangka kamu juga sangat bodoh. Beberapa murid dan putra klan keluarga besar kalian, bukan hanya ingin merebut wanita raja pengandal dukungan, tetapi juga menghancurkan tubuh fisik adiknya, dan kamu bilang itu hanya sebuah kesalahpahaman. Apakah menurutmu raja pengandal dukungan adalah pria yang baik?" Mendengar ini, wajah Bonita sangat jelek, seolah memikirkan sesuatu. Dia dengan dingin melirik ketua klan muda Andreas Si dari klan Si di kejauhan dan nona pertama dari klan Li, Dewi Li. Melihat tatapan mata Bonita, keduanya mengubah ekspresi mereka dan sedikit menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Saat ini, ketua klan Si berkata dengan suara yang dalam, "Ketua klan Bonita, kita tidak boleh bertarung sesama orang sendiri, kita harus bersatu sekarang." Aditogu juga berkata, "Ketua klan Bonita, aku rasa kultivator pedang ini satu kelompok yang sama dengan klan Abandon Langit. Hari ini, kita sebaiknya selesaikan secara langsung, untuk menyingkirkan." "Diam." Bonita tiba-tiba menoleh dan meraung. Semua orang tercengang. Bonita memandang Aditogu dengan dingin. "Dasar idiot, bukan hanya bodoh, putramu yang sudah mati itu bahkan lebih bodoh." Mendengar ini, wajah Aditogu tiba-tiba menjadi jelek. "Ketua klan Bonita, kamu, apa maksudmu?" Bonita mengabaikan Aditogu, dia berbalik dan berjalan ke depan Mile. Dia memandang Mile. "Tuan Muda Ye, kamu ingin bagaimana menyelesaikan masalah ini?" Mile berjalan ke depan Bonita. "Boleh menyerangku, tapi tidak boleh menyentuh orang-orang di sekitarku. Berdamai. Seluruh klan bintang kuno pasti mati." Dan juga saat berkata, dia menunjuk ke Debbie Lee dan Andreas Si di kejauhan. "Semua orang yang berpartisipasi dalam insiden ini akan mati. Masalah ini baru dianggap selesai." Mendengar ini, wajah Aditogu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi jelek. Aditogu menatap Mile, tidak tahu diri. "Kau kira kami takut padamu?" Haha. Pada saat ini,
Mita tiba-tiba tertawa, keterlaluan, raja pengandal dukungan ini keterlaluan. Aku bahkan merasa dia keterlaluan mengajukan permintaan seperti itu. Bonita, bagaimana kamu bisa menahannya? Pukul dia, serang dia. Semua orang di tempat, wajah Bonita terlihat sangat jelek. Mita melanjutkan, Bonita, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah bisa menahan diri. Aku pasti akan membunuh raja pengandal dukungan ini. Kenapa takut dia? Bunuh dia langsung. Semua orang bersambung.